Saudara kasih, kalau 2 minggu lalu dikatakan bagi saudara-saudara agar kita tidak kena murka ketika nanti Yesus datang kedua kali, maka kita sangat perlu saudara kasih untuk melakukan saudara kasih ada beberapa hal ya saudara kasih. Yang pertama saudara ingat saudara mengucap syukur ya. Yang kedua saudara kasih mengerjakan iman kita. Yang ketiga mengerjakan kasih kita. Yang keempat saudara kasih ada pengharapan saudara kasih dalam ketekunan. Yang kelima saudara kasih yang kita dipilih Tuhan. Yang keenam saudara kasih bagaimana kita saudara kasih menggemakan atau memberitakan kebenaran demi kebenaran di mana saja pun kita berada. Jadi ada 6 saudara kasih syaratnya atau persyaratannya agar kita tidak kena murka. Atau kita baca lebih baiknya saudara dalam 1 Tesalonika 1 ayat saudara kasih 2 ya sampai dengan 10 ya, kita gantian bacanya. Saudara kasih 1 Tesalonika saudara kasih 1 ayat saudara kasih ayat 2 sampai saudara kasih 1 Tesalonika 1 saudara kasih ayat 2 sampai dengan 10 ya, kita gantian bacanya ya. Saudara kasih bacakan ayat genapnya, nanti saudara membacakan ayat ganjinya. Buah pemberitaan Paulus ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Ya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kata-kata pada disampaikan kepada kamu dengan kata-kata dia kami juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja oleh karena kami. Ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya yang melayaninya dengan layak percaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan menggema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami mampu dan bagaimana kami berbalik dan berdoa pada Allah dalam melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, ayat 10 sama-sama kita kembali dua-dua ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dengan surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ada beberapa saudara syaratnya ya, agar kita nanti ketika Yesus datang kedua kali kita tidak kena murka ya. Kalau perhatikan saudara kasih dalam Wahyu dikatakan kedatangan Tuhan Yesus itu saudara dahsyat yang luar biasa ya. Saudara kasih bagi orang yang hidup dalam menurut kriterianya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, maka kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan sorak-sorai kemuliaan baginya ya. Maka dikatakan kita akan menyongsong dia, dikatakan di angkasa dengan sorak-sorai penuh dengan kemuliaan, dan kita yang dikatakan yang sudah mati dibangkitkan dan dia akan saudara kasih, dan kemudian dikatakan yang masih hidup dikatakan saudara kasih akan diubah dalam sekejap ya. Itu yang menurut kriterianya Tuhan. Kalau kita dalam kriterianya Tuhan, saudara kasih, maka pengangkatan kedatangan Tuhan itu merupakan sorak-sorai kemuliaan, karena dia akan bawa kita saudara kasih ke dalam surga yang kekal. Tetapi Bapak Saudara kasih, bagi orang yang tidak menurut kriterianya Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu merupakan malapetaka baginya ya. Murka Allah akan datang saudara ya. Mungkin sekarang ini orang masih berdosa, orang masih jahat, orang tidak sungguh-sungguh, kayaknya nggak ada nampak apa-apa. Atau mungkin ada firman Tuhan juga berkata, orang yang tidak orang nggak sungguh-sungguh ada dalam firman Tuhan dikatakan ya, jangan marah ketika ada orang berdosa tapi diberkati Tuhan. Saudara kasih, kadang-kala kita merasa cemburu
saudara. Dia nggak sungguh-sungguh, ya, nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi kelihatannya keadaannya baik-baik, ya, keberkatan secara materi, keberkatan secara kesehatan, kayak aman-aman aja, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan diri kita, kayaknya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi keadaan secara ekonominya, keadaan secara kesehatannya atau finansialnya atau dalam kehidupannya, dia jauh lebih baik dari kita. Ya, tapi firman Tuhan berkata, jangan marah. Dikatakan ketika ada orang berdosa, dikatakan saudara kekasih, karena nanti dikatakan saudara, mereka itu sedang saudara kekasih, ada dua kriterianya. Kenapa orang jahat masih dipertahankan Tuhan? Satu, menunggu pertobatannya. Sampai kapan Tuhan tunggu pertobatannya? Dua, saudara kekasih, sedang disimpan Tuhan, akan saudara kekasih akan nanti kedatangan Tuhan Yesus, saudara kekasih akan dibakar, ya. Ada firman Tuhan. Dua kriteria. Kalau ada orang jahat tidak diapa-apain, masih mulus jalannya dari sekarang ini, saudara kekasih, ya. Satu, karena Tuhan nunggu pertobatan. Firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 9, dia katakan, jangan menganggap lalai kedatangan Tuhan di situ, karena dia dikatakan menunggu pertobatan setiap orang, sehingga dia tidak mau seorang pun mati binasa, ya. Tapi ada dalam Timotius berkata, dikatakan saudara, ada orang yang jahat masih dibiarin Tuhan. Kenapa saudara? Karena lagi disimpan Tuhan, ya, untuk dipersiapkan nanti, ya. Saudara kekasih, pada hari kedatangannya kena murka Tuhan. Tapi dikatakan di sini saudara kekasih, bagi saya dan saudara ada kriterianya tadi. Yang pertama mengucap syukur, yang kedua mengerjakan iman, yang ketiga saudara kekasih saudara kekasih mengerjakan kasih kita, ya. Yang keempat saudara kekasih pengharapan dalam ketekunan, yang kelima saudara kekasih penurut Allah sebenarnya, yang keenam saudara kekasih kita ini pilihan Tuhan, yang ketujuh saudara kekasih kita ini menggemakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara kekasih suka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka ayat 10 dikatakan, bagi kita dikatakan kedatangan dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, saudara kekasih, kenapa harus ada murka? Karena Tuhan tunggu pertobatan tidak ada. Maka ada firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 22 apa dikatakan? Saudara kekasih, dikatakan saudara bahwa dia dikatakan perhatikanlah segala apa dikatakan? Kemurahannya dan kekerasannya. Kemurahannya bagi siapa? Bagi yang mau bertobat. Maka kemurahan Tuhan akan tetap berlangsung bagi kita ketika kita sadar dan bertobat dan meninggalkan dosa. Maka kemurahan Tuhan tetap ada, pengampunan Tuhan ada bagi saudara-saudara. Tapi kekerasannya bagi siapa yang tidak mau bertobat. Bagi saya dan saudara, maka dikatakan saudara, bagi saya dan saudara harus saudara kekasih untuk kita selalu dalam kriteria Tuhan. Karena firman Tuhan berkata juga, Tuhan gak mau sebenarnya kita kena murka. Maka dikatakan dalam 1 Tesalonika 5, sebentar ayat ini saudara kekasih, ayat 9, saya baca pada saudara. Dikatakan di sini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya baca, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dia mau, ya. Sama seperti anak-anak kita, orang tua saudara. Kalau nakal anak kita sudah peringati, kita sudah tegur, ya saudara, tegur berkali-kali, diperingati berkali-kali, tidak juga mau, maka kadang-kadang sudah kita libas, ya. Ketika kita memarahi anak kita melibas anak kita, sebenarnya kita yang paling sudah kita sedih. Ya, kadang-kadang makanya ada orang tua ketika memarahi orangnya menangis, saudara. Kenapa? Gak sebenarnya sudah gak tega kita memarahi anak kita. Gak tega sebenarnya kita masuk ke kekasih yang menghukum anak kita, bahkan melibas anak kita. Gak tega, ya saudara. Namun karena dia tidak bertobat, namun karena dia sebagai kekasih tidak mau berubah, maka terpaksa dihukum. Ya, seperti itu kayaknya Tuhan Yesus. Dia gak mau sebenarnya saya dan saudara kena murka Allah. Maka kesabarannya tetap berlaku bagi saya dan saudara, menunggu pertobatan. Tapi nanti Bapak Saudara, kalau sampai akhirnya pun kita tidak bertobat, maka terpaksa. Dengan terpaksa, maka dikatakan ada satu buku, dikatakan
Bagaimana dikatakan saudara kasih ini penglihatan dari seorang hamba Tuhan, dikatakan ketika dia melihat neraka, saudara, dan Tuhan bawa juga ke surga, dan ketika dia saudara lihat di neraka itu dikatakan banyak orang saudara kasih berjubel-jubel masuk neraka. Tuhan Yesus sangat sedih dan menangis, saudara, bercucuran air matanya, saudara. Karena dia nggak mau, saudara, satu orang, firman Tuhan berkata 1 Petrus 3:9 dikatakan Allah tidak mau lalai menepati janjinya, karena dikatakan saudara menunggu pertobatan, dikatakan karena tidak saudara kasih menginginkan seorang pun akan binasa. Dia mau Tuhan. Tapi kenapa harus ada neraka? Neraka itu sebenarnya bukan tempat manusia, tapi neraka itu sebenarnya tempat iblis. Tapi kenapa harus manusia masuk neraka? Karena nggak mau bertobat, itu aja. Karena hanya itu aja, nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Saudara kasih, karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, Tuhan menetapkan kita untuk tidak kena murka Allah. Karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Puji Tuhan, ya. Yang disampaikan hari ini saudara kasih dari ayat ini, saudara kasih yang kita bahas hari ini, bahwa saudara kasih dikatakan bagaimana kita mengerjakan iman kita. Minggu lalu saudara, syarat yang pertama mengucap syukur. Biar kita selalu mengucap syukur dalam hal apa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur, Bapak saudara kasih, sekali lagi saya ulang, saudara kasih, bukan karena keadaan kita sudah baik. Mengucap syukur bukan karena kita sudah dijawab Tuhan, saudara kasih, bukan hanya karena kita sudah disembuhkan Tuhan, atau sudah belum disembuhkan Tuhan. Saudara kasih, bagian saya mengucap syukur. Dan seminggu lalu saya katakan saudara, korban ucapan syukur. Ada ucapan syukur, ada korban ucapan syukur. Apakah yang dimaksudkan dengan korban ucapan syukur? Saudara kasih, sebenarnya kita yang lagi susah keadaannya, yang mungkin gak persoalannya banyak, tapi kita masih mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Lagi keadaan kita lemah, lagi kita ada keadaan sakit, lagi keadaan kita terpuruk secara ekonomi atau lagi keadaan, tapi kita masih mengucap syukur, masih kita bisa beribadah, masih kita bisa melayani. Itulah artinya korban ucapan syukur. Maka dikatakan dalam saudara kasih Mazmur, saudara kasih 73 itu dikatakan ayat 25 sampai 28 dikatakan, siapakah yang ada pada aku, dikatakan di surga selain daripada Engkau? Siapakah yang aku ingini di bumi selain daripada Engkau? Dikatakan maka ayat 28-nya dikatakan saudara kasih, dikatakan aku suka dekat Allah dengan memberitakan kebaikan-kebaikannya. Ini sudah berkata, kenapa? Dia berkata, nggak ada siapa-siapapun pengharapannya di dunia, nggak ada siapa-siapapun pengharapannya di surga, hanya satu, Yesus namanya. Maka dengan keadaan terjepit, keadaan sudah kasih, keadaan yang tidak baik, dia masih mengucap syukur, dia cari Tuhan. Maka dia katakan, itulah korban pujian, korban syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang berbau harum di mata Tuhan, ya. Saudara kasih, minggu lalu juga kita lihat bagaimana Paulus dan Silas sudah saudara kasih yang diterah, dipukuli habis-habisan. Semua saudara kasih badan mereka berluka-luka, saudara kasih, ya, karena dipukuli bagian saudara kasih sungguh-sungguh, dan kemudian dimasukkan ke penjara. Bukan penjara biasa-biasa, saudara kasih, tapi penjara yang paling dalam, saudara kasih, ya. Bahkan dikatakan bukan hanya dimasukkan penjara yang paling dalam, kaki mereka juga masih dibelenggu. Tapi saudara, saya lihat minggu lalu saudara, dikatakan ketika mereka saudara kasih masih keadaan tubuh mereka keadaan tidak baik, masih berluka-luka, saudara, masih saudara kasih hidup yang tidak baik, masih dalam penjara. Tapi dikatakan firman Tuhan, saudara kasih, dalam Kisah Rasul 16 itu dikatakan saudara kasih, mereka berdoa dan menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Maka seluruh orang di penjara itu mendengar suara mereka. Ketika kapan? Mereka pada tengah malam. Tengah malam biasanya orang ngorok saudara, tapi mereka berdoa. Maka saudara dikatakan, ketika itu dikatakan ketika terjadilah gempa, maka dikatakan saudara kasih menggoyang semua sendi-sendi penjara itu, belenggu mereka terlepas, pintu penjara terbuka dan mereka bisa keluar. Bapak saudara kasih, mungkin kita berkata itu kan Paulus, itu kan dulu, ya saudara kasih.
Mungkin kita tidak di penjara, tapi saya katakan saudara, ada sering kali keadaan kita, saudara kasih lagi terjepit kayaknya, nggak ada pertolongan siapa-siapa. Kayaknya sudah gamang, saudara kasih nggak ada pegangan apa-apa. Saat itulah datang kepada Tuhan. Saat itulah katakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saat-saat keadaan kita tidak baik, kita katakan Tuhan yang baik, disitulah Dia akan bertindak pada saya, saudara. Tapi saya katakan saudara, tapi jangan hanya bersyukur ketika keadaan kita baik, atau jangan bersyukur ketika keadaan kita tidak baik, tapi selalulah biasakan bersyukur dalam segala hal, dalam apapun dalam hidup kita. Baik atau tidak baik keadaan kita, selalulah mengucap syukur. Amin Bapak Saudara. Nah, puji Tuhan, hari ini dikatakan bagi saya dan saudara, pekerjaan nomor 2 dikatakan saudara, pekerjaan iman atau iman yang harus kita kerjakan. Jadi iman itu, kalau dikatakan saudara kasih Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi ada dasarnya. Belum kita lihat bagaimana masa depan kita ke depan. Belum kita lihat bagaimana nanti kita bisa disembuhkan Tuhan. Belum kita lihat bagaimana kita keluar dari persoalan kita. Tapi karena ada iman, kita berharap satu saat kita keluar dari masalah kita. Karena ada iman, kita lihat kita sembuh, kita sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Karena ada iman, kita lihat saudara kasih bagaimana usaha kita bisa diberkati Tuhan ke depan. Tapi saya katakan saudara, maka harus ada dasarnya iman. Maka dikatakan saudara kasih, iman itu harus ditumbuhkan, ya. Saudara kasih, maka dikatakan saudara, jadi iman di sini yang harus dikerjakan. Kenapa harus dikerjakan iman itu? Karena iman itu satu kehidupan yang harus ditumbuhkan, ya. Maka ada firman Tuhan berkata, dikatakan, jikalau kamu lihat ada biji sesawi, jika imanmu ada sebesar biji sesawi, lalu dikatakan satu saat ya iman itu bertumbuh dari biji sesawi. Saudara mungkin enggak dapat ya. Ada biji sesawi itu seperti pernah kita mungkin sudah beli benih bayam, benih masih benih belum tumbuh, ini kan kecil kali kan. Saudara kasih yang nggak usah dihembus, hanya sebentar gerakan aja saudara kasih udah berserak deh. Ya, karena terlalu kecil, saudara. Seperti itu kan, jikalau kamu memiliki iman biji sesawi, dia katakan. Tapi iman yang biji sesawi itu, kalau ditumbuhkan, satu saat dia menjadi sayur yang besar, dikatakan saudara. Maka satu saat dikatakan burung-burung pun bisa bersarang di saudara kasih bilangnya. Dengan kata lain, iman itu tidak hanya sekedar percaya, saudara. Tapi iman itu harus kita kerjakan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Karena iman itu akan harus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan sepertikan, saudara kasih ya, Ibrani 11 ayat 1, saudara kasih berbeda dengan Lukas 18 dengan ayat 8. Ya, kalau Ibrani 11 ayat 1 dasar iman orang percaya, ya. Tapi kalau Lukas 18 ayat 8 itu iman yang sudah melewati semua persoalan, sehingga akhirnya kita didapati Tuhan menjadi orang yang teguh, menjadi orang setia, sehingga kalau Yesus datang kedua kali didapati kita tetap masih teguh. Amin Bapak Saudara. Jadi berbeda Ibrani 11 ayat 1 dengan Lukas 18 ayat 8. Kalau Lukas 18 ayat 8 katakan ya, sudah kayak dikatakan, jikalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimana? Gak sama lagi dengan Ibrani 11. Kalau Ibrani 11, bagaimana kita punya pengharapan ke depan, banyak orang suruh kasih punya iman dalam hidup kita sehari-hari, yang harus kita suruh kasih jalankan iman kita. Tapi kalau Lukas 18 ayat 8, itu yang sudah melewati segala sesuatu problema, dan akhirnya kita didapati tetap setia. Amin Bapak Saudara. Sudah kekasih ya. Ada orang maka tidak sama seperti dikatakan dalam Galatia, dikatakan di situ ya. Sudah kekasih, ada orang yang memulai dalam roh tapi mengakhirinya dalam daging. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan Lukas 18 ayat 8. Ya, saudara katakan, ada mulanya ada orang sudah punya sukacita menerima Yesus. Oh bergembira, saudara kasih pada mula mengenal Yesus. Tapi
Tapi di tengah perjalanan hidupnya ada gelombang, ada persoalan, ada masalah, nggak tahan, nggak mampu, saudara. Ada tantangan, nggak mampu menghadapinya, lalu mundur, lalu kecewa, lalu tinggalkan Tuhan. Maka dikatakan ada orang memulai dalam roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Kenapa? Nggak mampu menghadapinya. Tapi saya makan kata, bagaimana caranya agar kita tidak mundur ketika ada tantangan? Maka dikatakan ada 4 hal yang harus kita lakukan. Maka dikatakan di sini yang pertama, saudara, agar iman kita bisa kita kerjakan dengan baik, didapatinya nanti Tuhan kita datang kedua kali, didapatinya kita menjadi orang setia, berbuah, menghasilkan kemuliaan pada Tuhan. Saudara yang kasih, maka dikatakan yang pertama harus kita menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Mari kita lihat sebentar dalam Lukas. Saudara kasih Lukas, saudara kasih 3 ayat 8 sampai 11 ya. Lukas 3 ayat 8 sampai 11. Boleh kita baca bersama? Saudara kasih Lukas 3 ayat 8 sampai dengan 11. Dua-dua iya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan tiap-tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat baik juga demikian. Amin, Bapak Saudara. Jadi dikatakan iman itu harus menghasilkan buah pertobatan. Ya, saudara, ada hasilnya, ada buktinya. Atau kita lihat sebelum jatuh ke sini, sebelum kita lanjutkan ini, kita lihat sebentar di dalam Efesus 2 ya. Dalam Efesus 2 dikatakan di sini ayat 8 sampai 9, bagaimana itu menunjukkan bagi saudara-saudara, menerangkan bagi saudara-saudara kalau kita percaya Tuhan Yesus, terima kita selamat bukan karena usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi semua itu karena pemberian Tuhan. Itu kan ayat 8 sampai 9 ya. Saudara, jadi kita diselamatkan anugerah Tuhan ya. Kita diampuni anugerah Tuhan ya. Maka di sini Bapak Saudara kasih, ini yang perlu kita ralat dan kita perhatikan. Banyak makanya karismatik yang dulu Saudara berhenti di sini. Ayat 8 9. Ya, aku selamatkan kok, aku sudah selamat. Bahkan disambung kadang-kala ke Roma 8 ayat 2 ya, dikatakan setiap orang di dalam Kristus tidak ada hukuman ya. Jadi maka kadang banyak orang karismatik Saudara tanpa pertobatan, yang penting bagi dia sudah selamat, terima Yesus, sudah dibaptis dari jauh, bahkan saudara training ketika di tempat yang lama Saudara, dia merasa aman ya, tanpa mengalami pertumbuhan apa-apa, tidak bisa ya. Maka kadang-kala ada orang karismatik Saudara yang tidak bertumbuh dalam hidupnya, lama-lama merosot hidupnya, lama-lama merosot ke surga kasih kehidupannya. Akhirnya lama-lama sama seperti gereja awal hidupnya. Karismatik namanya, tapi karakternya, kehidupannya sama seperti gereja tradisi. Kenapa? Karena tidak bertumbuh dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dikatakan, karena itu dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di sini, ya ayat 10-nya di sini. Ya, jadi kalau kita sudah lahir baru, kita katakan kita sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, sudah kasih, maka harus dilanjutkan kepada ayat 10. Di mudah-mudi sudah lebih jauh saya terangkan ini. Ya, dikatakan di ayat 10 sama-sama dua-dua. Ya, karena kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat 10 ya, dua-dua ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Saudara. Jadi orang karismatik yang bagi saudara kasih yang ini ya, kadang-kala berhenti di ayat 8 dan 9. Cukup terima Tuhan Yesus, kemudian saudara sudah dibaptis dan ini kemudian berhenti. Oh, dia mengaku dia sudah lebih jauh, maaf. Apalagi kita sudah bebas dari istiadat. Saya pikir aku sudah lebih keren dari yang lain. Tidak Saudara. Saudara kasih, maka kalian katakan saudara kasih, kita harus lanjutkan karena dikatakan ini dengan perbuatan baik.
dengan pertumbuhan rohani kita. Saudara, jadi kalau kita katakan kita sudah punya iman, sudah selamat, sudah percaya Yesus, maka harus ada buah pertobatan, ya. Harus ada buah pertobatan, ada perubahan karakter kehidupan kita. Saudara kasih ya, sama seperti anak-anak saudara. Ketika lahir saudara, wah seperti Valeri lah ya, saudara kasih ya. Tapi sekarang sudah mulai agak ini ya. Ketika sudah mulai, wah segala kebutuhannya kita cukupin saudara. Ketika dia mau makan kita kasih makan, ketika mau minum kita kasih minum, dan segala sesuatu kita yang mengurusinya. Tapi kalau sudah sebesar si atau seperti kerek saudara, saudara kasih, kalau dia minta lagi saya mengurusi dia, itu anak apa namanya? Itu anak apa namanya? Mengambil nasinya, mensuapi dia, membagiin pakaiannya, saudara, itu namanya. Itu anak yang tidak bertanggung jawab dalam Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen demikian, saudara. Dia hanya sekedar lahir baru, terima berkat Tuhan. Kalau sakit disembuhkan, kalau kurang berkat minta berkat. Tapi dia tidak pernah perhatikan apa sih kemauannya Tuhan dalam hidupnya. Ini banyak orang Kristen kejebak di sini, ya. Hanya minta Tuhan cukupi segala kebutuhannya, hanya dia minta harapkan saudara kasih Tuhan itu hanya menolong dia, tapi dia tidak pernah pikirkan apa yang bisa diperbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan pada saudara, ini mungkin agak lebih keras. Saya katakan saudara, kita harus pikirkan. Maka dikatakan, kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dikatakan untuk memperlengkapi perbuatan-perbuatan baik, dan dipersiapkan Allah supaya kamu hidup di dalamnya. Perkataan hidup di situ Bapak Saudara kasih punya artinya punya style hidup kita ini, gaya hidup kita ini orang baik, ya. Gak perlu kita katakan aku anak Tuhan, aku orang lahir baru, gak perlu. Tapi dari gaya hidup kita sehari-hari, cara berperilaku kita, cara perbuatan kita, anak-anak sekolah di sekolah menjadi anak rajin, anak pintar, anak sungguh-sungguh, orang sama gurunya, ya, soalnya kasih peduli sama gurunya, itu namanya anak baik. Ya, kalau kita ini sudah di kerjaan kita di luar sana, sudah menghadapi orang-orang yang gimana sih karakternya, ya, dengan segala sembarangannya karakternya. Tapi di situ dikatakan kita harus berbuat baik, saudara kasih ya, tanpa kita bilang kita anak Tuhan. Dari cara berbicara kita, cara berperilaku kita, cara perbuatan kita, cara bekerja kita harus tunjukkan kita anak Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Haleluya Bapak Saudara. Ya seperti Vena, saudara kekasih ya. Wah, awalnya wow di tempat pekerjaannya, saudara kekasih. Tapi saya katakan dia mau pengen berhenti aja nggak nyangkut. Saya katakan itu tunjukkan kepada mau kemana pun kau nanti bisa. Saya katakan. Tapi saya katakan saudara, lulus dulu di situ. Lulus dulu di situ kau. Bagaimana kau menghadapi ya saudara kekasih karena nggak mama ya. Saya katakan juga memang karena dia selalu di rumah dia Sabtu dia free, tapi dia badannya nggak ke kantor, tapi kerjaannya masih dikerjain di rumah sudah. Karena saya lihat juga dari jam 8 sampai sore jam 5 ya sudah berdering terus telepon, sudah kasih terus sudah kasih yang nanya ini dan aku nggak tahu. Tapi sudah saya katakan harus hadapi, selesaikan supaya dengan baik. Kalau kau bisa menghadapinya, nanti Tuhan akan angkat kau ke tempat yang lebih baik. Tapi kalau di sini kau tidak lulus, Tuhan tidak akan beri yang tempat yang baik. Jadi lulus dulu. Saya katakan sudah. Lalu sekarang sudah dikasih dikerjain. Oh sekarang dikatakan sudah mulai. Saya katakan kadang-kadang, video kan Valeria, video kan. Saya katakan, kok bisa kau dulu kau nggak pernah bilang begitu ya. Sekarang aku sudah santai. Katakan aku bisa dan menghandle semua yang mereka kerjain dan ada orang-orang membantu. Lulus dulu dalam pergumulan itu. Setelah lulus dalam pergumulan itu, Tuhan akan angkat kepada level yang lebih baik kepada Tuhan sesuatu maksudnya Tuhan. Maka dikatakan kita ini buatan Allah. Kita sudah lahir baru. Dikatakan saudara kasih kita ini berasal dari Tuhan. Saudara kasih maka kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi ada buah pertobatan kita. Jadi tidak hanya anak Tuhan, tapi karakter masih karakter lama. Nanti kita ketinggalan, saudara. Karakter kita harus berubah. Yang paling saudara kasih yang paling bisa menonjol sebenarnya dari kehidupan anak-anak Tuhan, saudara
dari mana? Dari karakternya. Anak Tuhan yang bertumbuh, ya kita bisa lihat dari karakter hidupnya, saudara. Karena itu maka dikatakan bagi saya, saudara kekasih. Jadi kalau kita orang beriman harus ditandai dengan pertobatan kita yang jelas. Amin Bapak Saudara. Maka dikatakan di dalam saudara kekasih ya, di dalam Matius 5 ya saudara kekasih ayat 16 ya. Matius 5 ayat 16 ya, sama-sama kita baca Matius 5 ayat 16. Sama-sama kita baca ayat ini. Dua. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Di mana saja, di tempat saudara jualan, di tempat tetangga saudara, tempat kerja saudara, tempat kampus saudara, di sekolah saudara, di mana saja orang-orang di sekitar saudara melihat terang Tuhan bersinar dalam hidup saudara. Lewat apa? Lewat hasil pekerjaan saudara, dari tata krama saudara, dari perbuatan kita saudara. Oh, orang jujur, kalau janji ditepatin ya, suka peduli, suka mengasihi, suka ya saudara kasihan, menyapa orang, peduli sama orang, memperhatikan orang. Itulah perbuatan-perbuatan kita ya saudara. Saudara kekasih, enggak egois, bukan enggak mau tahu saudara ya. Saudara kekasih ya, saudara kita peduli, kita care saudara ya. Saudara kekasih, maka dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Saudara kekasih ya, jadi bukan di belakang, di depan semua orang. Sehingga Bapamu yang di surga ada bunyi. Oke, Tuhan kasih pelayanan baik, oke? Ya, saudara kekasih yang dikatakan situ saudara kekasih. Jadi Tuhan saudara kekasih mau bagi saya mas saudara untuk bisa menunjukkan karakter kita yang baik dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama, bukti seorang yang sudah punya iman kelihatan dari pertobatannya. Amin Bapak Saudara. Saya dan saudara yang sudah bertobat, maka dikatakan tadi saudara kekasih ya, kalau kembali kepada Lukas tadi dikatakan Lukas 3, saudara kekasih dikatakan kapak sudah tersedia. Kepada siapa tersedia kapak itu? Apakah semua pohon? Tidak. Dikatakan di situ ya saudara kekasih kapak telah tersedia. Dikatakan saudara kekasih kepada pohon yang tidak menghasilkan buah. Amin saudara. Saya baca kembali ayat 10-nya ya, ayat 9-nya ya. Dikatakan di sini Lukas 3 ayat 9. Kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara kekasih, maka kalau dikatakan tadi ayat saudara kekasih ayat 7 ya, dikatakan di situ, atau ayat 8 dikatakan di sini ayat 8. Saya baca kembali ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini ya. Ini yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen khususnya sudah lahir baru menganggap sudah aman pasti masuk surga. Ya, banyak orang menganggap, oh, aku sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, bahkan lebih jauh, aku sudah dibaptis, aku sudah setia ibadah. Lalu saudara kekasih, dia mengharapkan langsung akan masuk surga. Tidak. Maka dikatakan di sini, ya saudaraku, Allah bisa, ya saudara kekasih katakan, karena dikatakan di sini, kami ini anak-anak Abraham, rasa aman saudara. Kalau sudah lahir baru, langsung dia berpikir, langsung dia akan masuk surga. Boleh, saudara kekasih, kalau ketika kita lahir baru lalu mati, pasti masuk surga, tidak bisa ada, ya. Sama seperti yang ada di sebelah Tuhan Yesus, ya. Maka dikatakan Tuhan Yesus, kalau hari ini kau ada di Firdaus, dikatakan bawalah juga aku. Maka Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau dan aku akan ada di Firdaus. Itu belum mati. Dan tapi ketika itu dia mengaku bahwa Yesus Tuhan, saudara, memang akan mati saudara, ya, karena tidak ada orang saudara yang disalibkan, ya saudara kekasih lalu dia dibiarkan hidup. Udah, ya kalau zaman dulu kalau namanya sudah disalibkan pasti mati saudara, ya. Maka dengan kata lain nggak ada waktunya lagi untuk bertobat ke depannya, ya. Tapi hari itu dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia masuk surga. Tapi saya katakan saudara, kalau ada orang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, tapi di tengah perjalanan rohani
ya, atau masih lama sampai kita dipanggil Tuhan, ya saudara. Tapi kalau kita tidak hasilkan buah pertobatan kita sejak lahir baru sampai Yesus memanggil kita, saudara kasih, makanya bisa kecolongan. Saudara kasihnya, akhirnya maka dikatakan di sini, Allah bisa menyediakan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Ya, saudara kasih, karena itu maka jangan bangga, jangan merasa aman kalau kita sudah lahir baru lalu tidak bikin apa-apa. Jangan, saudara. Harusnya maka dikatakan di sini, ya saudara kasih di ayat 9-nya, maka kapan sudah tersedia pada akar pohon, dikatakan setiap pohon yang ada tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, saudara kasih mungkin agak keras ayat ini, tapi artinya kita ambil aja positifnya. Saudara kasih dengan kata lain, kalau kita sudah saudara kasih percaya Yesus, sudah punya iman, maka harus ada bukti pertobatan kita tiap hari. Amin Bapak Saudaraku, menunjukkan perubahan karakter kehidupan kita. Karena sekali lagi saudara, Tuhan tidak hanya mencari daun-daun, tapi Tuhan cari akar kehidupan kita. Saudara, buah karakter kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan saudara kekasih, bukti kalau kita punya mengerjakan iman kita. Yang pertama tadi bukti kita mengerjakan iman kita, maka kita harus hasilkan saudara kasih pertobatan kita. Yang kedua dikatakan sini, kita harus menghasilkan buah perbuatan baik, ya. Saudara kasih, harus kita hasilkan buah-buah pertobatan kita dengan perbuatan baik. Mari kita baca sebentar dalam 2 Timotius 3 ayat 17, ya. 2 Timotius 3 ayat 17, ya. Ayat 17. Sama-sama kembali kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Dua-dua ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk kita diperlengkapi. Apa yang memperlengkapi kita? Roh Tuhan ada pada kita. Dalam saya dan saudara ada benih ilahi. Ya, benih itu harus tumbuh, ya. Kalau saudara punya benih seperti saudara kasih atau saudara kasih itu yang bibit jagung atau bibit saudara kasih erong atau saudara kasih kangkung, ketika saudara tanam, satu saat saudara lihat dia akan tumbuh, ya. Kenapa saudara kasih? Karena dia benih, dalamnya ada benih. Kehidupan kita, ketika kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita punya iman, itu benih membuat kita bisa bertumbuh. Benih yang memperlengkapi kita untuk bisa berbuat baik, ya. Sebelumnya, saudara kasih ya, ada orang berkata, aku payah kali bertobat, bro. Kayaknya aku pengen, ada misalnya orang dikatakan saudaranya merokok, misalnya merokoknya, gak bisa nggak merokok, ya. Pengen kali dia, ya, pengen kasih kesaksian Bapak Gembala, saudara kasih ada di sini yang terapi, ya, saudara. Nah, saudara kasih ketika Bapak terapi dikatakan sama temannya, kok bibirmu kok hitam kali ya, gitu ya. Iya, kok buat kaget merokok ya. Iya Pak, dikatakan kuat kali aku merokok, dikatakan kadang sampai berapa bungkus satu hari. Sementara pendapatanku kadang-kala hanya 2, satu sekali terapi 45.000. Jadi kalau 2 hanya 90.000. Kadang-kala tidak cukup untuk rokokku aja udah habis. Pengen kali aku untuk tidak merokok, tapi tidak bisa. Oh, tak bisa ya, dikatakan. Ya, lalu ketika Bapak cerita, saya gini, saya dulu juga perokok berat, tapi setelah saya tahun segini sampai sekarang, tidak pernah saya merokok. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Kok bisa? Bagaimana caranya? Soalnya kayak Bapak Gembala berkata, saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus. Oh iya, kok bisa ya? Aku pengen kali udah berubah Pak. Aku pengen kali nggak minum lagi, dikatakan. Minumku berapa? Tua sudah berapa gelas? Dikatakan. Rokok udah berapa? Dikatakan. Lain-lain gitu. Kadang-kala dikatakan uang keluarku lebih banyak dari pendapatanku. Nah, saudara katakan dia pengen berubah tapi tidak bisa. Kenapa saudara? Nggak ada benih ilahi dalam dirinya. Tapi saya dan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka ada benih ilahi dalam hidup saya dan saudara yang memampukan kita bisa berubah. Kecuali kita nggak mau. Saya katakan di muda-mudi semalam, dalam hidup saya dan saudara ada 2 kehidupan. Satu kehidupan Allah, satu kehidupan musuh kita, iblis. Ya, saya akan contohkan sama anak-anak semalam. Misalnya orang tua saudara memanggil saudara, misalnya keren, gitu ya. Saudara kekasih. Dalam ketika saya panggil dia itu, ada 2 suara yang didengarnya.
dalam dirinya, ya. Satu dari Allah mengatakan, jawab, dengar. Tapi itu lembut, itu suara Allah. Nyuruh dia untuk dengar, nyuruh dia untuk menyapa saya, nyuruh dia melakukan apa yang saya suruh sama dia. Tapi ada satu suara lagi, suara iblis yang berkata, gak usah, pura-pura aja, kau sibuk kan? Ada yang lain nanti mengerjakannya itu, ada yang lain nanti melakukannya itu. Saudara katakan, dia alihkan perhatiannya. Maka saya katakan, ketika kamu mengikuti apa kata Tuhan, ketika kau disuruh melakukan sesuatu, kau ikuti dan kau patuhi, kamu sedang dalamnya kehendak Allah, hidup dalam kehendaknya Allah. Ya, tapi ketika kamu dipanggil, disuruh sesuatu berbuat baik, kamu menolak, kamu tidak mengerjakannya, atau lebih jauh tidak mau tahu, kamu sedang berada dalam pihaknya iblis. Kita pihaknya siapa, saudara? Pihak Tuhan atau pihak, saudara kasih, musuh kita? Ketika Tuhan bangun pagi hari kita, saya percaya di antara kita, saudara kasih, kecuali nggak mau tahu lagi, ya, bangun pagi hari pasti ingatkan Tuhan kita untuk berdoa, pasti ingatkan Tuhan kita baca firman Tuhan, pasti tidak bisa tidak, saudara. Cuma di situ pergumulannya, mau ikut atau menolaknya dan mengikuti kehendak daging kita, ya. Daging kita berkata, nggak usah ada bangun, repot kali kau. Oh, udah kau terlambat bangun, kau mau kerja lagi, mau persiapan. Udah nanti aja kau berdoa itu. Nanti siang kau bisa berdoa, sore kau bisa berdoa, nanti sebentar lagi kau berdoa. Masak dulu lah, kerjakan dulu lah ini. Itu suara yang lain, saudara. Lalu kita kerjain pekerjaan kita kerjain. Saudara kasih keterusan sampai satu hari nggak berdoa. Kenapa? Karena itu memang pekerjaan iblis. Saudara kasih agar kita tidak berdoa, saudara. Jadi maka dikatakan bagi saudara kasih, maka dikatakan ada, saudara kasih di perlengkapan Tuhan dikatakan untuk perbuatan baik. Mau nggak kita, saudara kasih, ada benih ilahi memampukan saudara untuk berbuat baik, kecuali kita tolak, saudara, hati nurani kita, ya saudara. Kita tolak hati nurani kita untuk tidak berbuat baik. Dikatakan di sini sebentar, saudara kasih, ya. Dikatakan 1 Timotius 1 ayat 9 kayaknya, ya. Saya lihat dulu, ya. 1 Timotius 1 ayat 19, ya, 19, ya. 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan sini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Sama-sama kita baca kembali dua-dua, ya. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu yang kandaslah iman mereka. Jadi hati nurani yang murni yang diberikan Tuhan bagi saudara-saudara itu benih bagi kita untuk bisa melakukan pekerjaan yang baik, untuk bisa hidup memuliakan Tuhan. Cuman karena kita tolak, misalnya maaf saya bukan ya maafkan saya. Di sini kan ada ibadah hari Selasa, hari Kamis, muda-mudi Sabtu. Bagi saudara yang dibeda, pasti Tuhan ingatkan itu. Atau saudara tidak mau tahu lagi gitu, ya, saudara. Tuhan ingatkan, saudara kekasih, disitulah tantangannya, mau ikut atau tidak, saudara. Suara Tuhan itu lembut, ibadah. Kalau kita ikuti hati nurani yang murni itu, maka kita menjadi pelaku kebenaran kepada Tuhan. Tapi ketika kita tolak, maka dikatakan kandaslah iman kita. Lama-lama kita, saudara kekasih, kayaknya nggak punya iman lagi. Lama-lama kita nggak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Kandas imannya. Kenapa? Karena menolak hati nurani yang murni. Karena itu dikatakan bagi saudara, jadilah kita menjadi orang-orang diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sekali lagi, perbuatan baik itulah nanti yang menjadi semua saudara kekasih kita bawa ke surga. Mas saudara, harta saudara, mobil saudara, rumah saudara, gedung saudara, semua akan tinggal. Hanya satu kita bawa. Apa yang kita bawa? Perbuatan baik. Mari kita baca sebentar, ya. Wahyu 14 ayat 13, ya. Yang sudah tahu biasa ayat ini, ya. Saya hanya mengingatkan kembali, kita ingat-ingat, ya, saudara. Ya, Wahyu 14 ayat 13, ya, 22, ya.
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih dalam mereka, karena segala perbuatan mereka manyar. Sampai kemana nih kita disertai? Sampai ke sorga. Ya, tapi tentunya perbuatan apa, saudara? Perbuatan baik, saudara. Taburan kita, ibadah kita, air mata kita yang kita cucurkan ketika bersyafaat pada orang lain, pada jiwa-jiwa, pada gereja kita, saudara kasih kita, saudara kasih penyembahan kita yang bisa memberkati Tuhan, saudara, dan saudara kasih pelayanan kita setiap hari, saudara kasih korban-korban saudara, saudara kasih orang lain gak pernah memuji saudara, tapi Tuhan semua akan catat itu, dan nanti itu dikatakan akan menyertai kita sampai hari kita ke surga. Untuk apa? Satu, menyediakan mahkota bagi kita. Perbuatan baik kita sekarang itu Tuhan siapkan untuk kita bisa menerima mahkota. Saudara kasih. Jadi mahkota kita, saudara kasih, Tuhan sediakan di surga lewat perbuatan baik kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan Matius 25 ayat 42-40 dikatakan, apa saja pun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, sama dengan kamu berbuat kepadaku, ya. Tetapi dikatakan ayat 45-nya dikatakan, tetapi jika kamu tidak berbuat apa-apa kepada orang yang paling hina ini, maka kamu sama tidak berbuat apa-apa kepadaku. Jadi perbuatan kita sekarang yang kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari, saudara kasih, dilihat orang atau tidak dilihat orang, tahu orang atau tidak tahu orang, tapi saudara kasih, semuanya itu tertulis dalam buku kehidupan surga. Dan dikatakan di sini, segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Makanya jangan bosan-bosan. Maka firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dikatakannya, kamu akan menerima upahnya jika kamu tidak menjadi lemah. Saudara, lemahnya mulai bersungguh-sungguh lagi. Ketika awalnya kita menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala berkorban, menyala-nyala melakukan kehendak Tuhan, tapi di tengah perjalanan kita ada benturan, ada masalah, lalu kita ngeluh, lalu kita mundur. Saudara kasih, maka perbuatan yang lama kita akan terhapus, saudara. Karena itu maka dikatakan bagi saudara-saudara, saudara kasih, ingat, saudara kasih, tanda orang beriman harus ditunjukkan dengan perbuatannya. Kita lihat sebentar ayat saudara kasih dan Yakobus, ya, Yakobus 2, saudara kasih ayat 18, 20 dan 26 akhirnya, ya. Saudara kasih, ya, Yakobus 2 ayat 18, 20 dan 26. Oke, sama-sama kita baca 18, 22. Ya, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu adalah iman, padaku ada perbuatan. Aku akan berjawab, ya, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 20-nya, hai manusia yang bebal, maka engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 26. Ya, saya terlambat. 22 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau katakan aku orang beriman, tunjukkan dari perbuatan kita. Amin. Tunjukkan dari ibadah kita, tunjukkan dari pelayanan kita, tunjukkan dari korban kita, saudara. Tunjukkan dari perbuatan kita sehari-hari. Jadi saudara kasih, ada bukti perbuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara kasih, kalau kita mau saudara kasih mengerjakan iman kita sehingga iman kita bertumbuh, tidak menjadi iman yang kandas, maka dikatakan saudara kasih, kita harus mencari Tuhan. Jadi orang yang beriman dia akan cari Tuhan, ya. Dia percaya Tuhan itu ada, maka dicarinya. Maka dikatakan saudara kasih, ya, di dalam 2 Tawarik, ya, Tawarik, ya, 2 Tawarik 20 ayat 3. Sebentar saya baca dengan cepat, ya. 2 Tawarik 20 dikatakan di sini ayat saudara kasih 3. Saya baca saudara ayat 3-nya, ya. Josafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Cari Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena dia saudara kasih percaya Tuhan itu ada. Dia beriman bahwa Tuhan itu hidup, masih ada.
13-nya disambung di sini ayat 12-nya dikatakan di sini saudara kasih saya baca saudara. Ya anak kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena dia percaya ada Tuhan. Kenapa orang gak mau sungguh-sungguh ibadah? Karena sebenarnya imannya sudah mulai kandas, kan? Sehingga dia gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia gak percaya kalau Tuhan itu bisa menolong dia. Dia gak percaya kalau Tuhan itu bisa saudara kasih menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia kadang-kadang malas untuk datang, ya saudara. Tapi saya dan saudara tidak seperti itu. Karena kita percaya Tuhan masih ada, Tuhan masih hidup. Bahkan firman Tuhan berkata di Ibrani 8 ayat 3 bisa dikatakan Tuhan itu tetap sama kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, jadi Tuhan itu ada. Jadi seperti tadi, kalau orang lain ditolong Tuhan seperti Paulus dan Silas keluar dari penjara, bahkan belenggu penjara sudah kasih terlepas, sudah pintu-pintu penjara terbuka, saudara. Saya katakan sudah mungkin nggak persisnya sama, sudah nggak dibelenggu secara rantai. Kita tidak dibelenggu seperti dimasuk di penjara di Tanjung Gusta, tapi kita terpenjara dengan persoalan kita. Yesus masih ada menolong kita. Juga hanya kalau kita mau cari Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, so, Tuhan itu masih hidup, Tuhan itu masih saudara kasih bekerja sampai sekarang. Dia tidak pernah berhenti. Tapi saudara kasih diperlukan dari saya saudara cari Tuhan. Maka dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6 apa dikatakan? Carilah Tuhan. Dan dikatakan masih dia hidup, dikatakan carilah dia, dikatakan karena dia akan bertindak bagi saudara. Jadi perlu cari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita kejar Tuhan. Saudara kekasih, kita berlari cari dia. Saudara kekasih ya, dengan kata lain, dan maka dikatakan firman Tuhan berkata, saudara kekasih, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Artinya apa saudara kekasih? Ada kesungguh-sungguhan. Ya, ada kesungguh-sungguhan dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, saudara. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sini, sama-sama kembali kita baca. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sini, sama-sama kembali baca. Dua-dua ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarin dikatakan sebagai kasih, Tuhan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan kuasanya kepada orang yang sungguh mencari Dia. Tuhan dikatakan di sini Tuhan memberi upah. Jadi Tuhan masih ada, Tuhan masih hidup. Tapi kenapa nggak kita nikmati ya? Kita nggak menerima jawaban doa kita ya? Karena Tuhan mau saudara kasih kita lebih sungguh-sungguh. Ya, kita saudara Tuhan kita itu ajaib masih. Saudara, Tuhan kita itu ajaib. Tapi yang kadang saya katakan saudara, kita yang kadang kala kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh saudara. Karena apa? Terlalu saudara kekasih persoalan ini lebih mengikat kita. Ada hamba Tuhan berkata, dikatakan, kenapa kita kadang kala kurang saudara kekasih menyerah kepada Tuhan, kurang berebut Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kita lebih kadang kala kita lihat persoalan kita lebih besar dari Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat tiap hari persoalan kita lihat dan kita fokus melihat persoalan. Akhirnya lama-lama kita rasa kayaknya dihentikan oleh persoalan itu. Kayaknya kita dikelilingi oleh persoalan sehingga kita nggak mampu lagi saudara kasih menjangkau kekuatan Tuhan. Sebenarnya maka dikatakan tadi, saudara kasih, mari tunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau Josafat berkata, dikatakan kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat, tapi mata kami tertuju kepadamu. Itu yang penting, saudara. Mungkin kita berkata, aduh gak kemana dari persoalan ini ya. Gak mungkin lagi bisa ini, gak mungkin lagi selesai. Kadang perasaan secara daging kita, secara pikiran kita, saudara kekasih, itu wajar. Takut menghadapi persoalan itu wajar, saudara. Bimbang menghadapi persoalan wajar secara daging kita. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Lanjutkan. Ketika kita paling khawatir dalam persoalan kita, ketika kita takut dalam persoalan kita, jangan berhenti di situ. Lanjutkan cari Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, lanjutkan berseru kepada Tuhan. Saudara kekasih, maka dikatakan di sini saudara kekasih, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Jadi Tuhan cari sekali
sekarang ini orang sungguh-sungguh. Dikatakan dalam 2 Tawarin, saudara ke 9:16 dikatakan, atau 16 ayat 9, saudara dikatakan di situ bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan kekuatannya, kuasanya, pertolongannya, berkatnya kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Amin Bapak Saudara. Jadi Tuhan cari saudara kekasih orang yang bersungguh-sungguh. Karena itu maka dikatakan bagi saudara, jangan berhenti mencari Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Nanti di surga gak perlu kita cari Tuhan, kita sudah bertemu muka dengan Tuhan. Tapi sekarang belum, kayaknya masih rasa kita masih jauh Tuhan dari kita. Tapi kita cari Tuhan sebenarnya gak jauh, tapi perlu dicari, saudara. Perlu kita saudara kasih mencari, artinya di sini arti kesungguh-sungguhan. Ya, mencari artinya saudara kasih kita sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Karena itu maka dikatakan, saudara perlu kita cari Tuhan, tanda kita beriman. Yang keempat dikatakan saudara kasih dikatakan berdoa dengan tidak cukup-cukup. Doa itu inilah kadang-kadang banyak dalam Kristen atau dalam gereja hilang, saudara ya. Katakan saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu sebenarnya itulah maka dikatakan itu sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka dikatakan saudara, doa itu merupakan apa? Nafas. Kalau berhenti bernapas berarti mati, saudara. Ya. Orang berhenti berdoa, matilah rohaninya, nggak bisa enggak. Ya. Berhenti berdoa, matilah imannya, matilah kepercayaan sama Tuhan. Gak punya gairah apa-apa, gak ngerti tentang Tuhan, gak mood lagi, saudara. Maka dikatakan saudara, jangan berhenti, saudara. Maka dikatakan tetaplah berdoa, ya. Saudara dalam 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa. Kapan? Sampai Yesus datang cepat kita. Saudara, bahkan di surga pun masih dilanjutkan doa penyembahan kepada Tuhan. Karena doalah yang menyatukan kita dengan Tuhan. Doalah yang mendekatkan kita kepada berkat Tuhan. Doalah yang membuat Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara-saudara. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat apa-apa. Dalam Yakobus 4 dikatakan di sini, ya, saudara kasih, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dikatakan Yakobus 4 ayat, saudara kasih ya, ayat 2. Saya baca saudara ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa, saudara. Jangan anggap biasa doa. Itulah puncak kehidupan kita. Kalau kita mau melihat Allah bekerja dalam hidup kita, miliki doa yang sungguh. Allah bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi orang yang berdoa. Ya, kuasa Allah masih ada. Yesus masih hidup sampai sekarang, masih bekerja sampai sekarang bagi orang berdoa. Kalau kita tidak berdoa, Yesus tidak bisa bikin apa-apa sama kita. Ya, Dia hanya bisa bekerja ketika kita berdoa. Maka dikatakan Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Bukan Tuhan nggak mau tahu kehidupan kita, tapi karena kita tidak kalau saudara misalnya ya, kalau saudara pergi ke swalayan, saudara, kalau semua yang ada di swalayan itu akan bisa menjadi milik kita kalau ada uang kita. Seberapa banyak keinginan saudara bisa saudara borong yang di supermarket, saudara, kuncinya harus ada uang. Ya. Apapun tidak bisa kita ambil dari swalayan kalau tidak ada uang. Seperti itulah doanya. Kita banyak perkara-perkara besar, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara. Tapi kuncinya harus ada doa dan ada iman, saudara kekasih. Tapi kalau kita tidak berdoa dan tidak punya iman, apapun gak bisa kita peroleh. Apalagi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi dikatakan di sini, kamu akan memperoleh sesuatunya kalau kita berdoa. Amin, saudara. Kita akan memperoleh segala sesuatunya kalau kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihani saudara. Jadi perlu kita saudara, sekali lagi saudara, untuk mengerjakan iman kita harus tunjukkan perbuatan dan pertobatan kita, harus menunjukkan perbuatan baik kita, dan kemudian saudara kasih kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat harus tidak cuma-cuma untuk berdoa. Mari kita angkat pujian kita. Sungguh percaya kepadamu, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Makasih Yesusku. Makasih